Bismillah, anak soleh siap. Mana siapmu? Ini siapku. Siapa yang sudah siap mendengarkan materi? Sudah siap semuanya anak soleh? Mudah-mudahan sudah siap ya. Baik, perhatikan baik-baik ya nak. Ini sudah hari keempat kita berada di pekan ini. Masih pada tema binatang dan subtema binatang darat. Siapa yang masih ingat apa itu binatang? Ya, binatang adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi, kita rawat, dan kita jaga agar tidak punah. Sedangkan binatang darat, apa yang dimaksud dengan binatang darat ya? Ya, binatang darat adalah binatang yang hidupnya di darat atau di atas tanah. Masih ingat binatang darat terbagi atau ada beberapa jenis? Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, binatang berkaki 2. Yang kedua, binatang berkaki 4. Dan ketiga, binatang melata. Contohnya apa saja? Yuk kita lihat. Kita ingat-ingat kembali binatang berkaki 4 ada apa saja? Ada kucing, ada kelinci, ada kuda, ada anjing, ada kambing, dan ada kerbau. Dan masih ada binatang lainnya seperti binatang buas. Ada singa, ada macan. Ya nak, masih ingat makanan dari binatang berkaki 4 apa saja ya? Sebagian binatang ada yang memakan rumput-rumputan, buah-buahan, dan biji-bijian. Contohnya kuda, kambing, kerbau, kelinci. Lalu ada juga ya binatang berkaki 4 yang makan daging. Ya, binatang berkaki 4 berkembang biak dengan cara melahirkan, di mana bayi binatang akan berkembang biak dulu di dalam rahim induknya. Setelah sudah cukup waktunya, maka induk binatang akan melahirkan anak binatang atau bayi binatang. Kita lihat yuk ciri-ciri binatang yang melahirkan. Pertama, dia memiliki daun telinga. Nah, perhatikan nak, di sini sapi, kucing, dan kelinci ada daun telinganya. Lalu dia mempunyai kelenjar susu, di mana kelenjar susu ini digunakan untuk menyusui bayinya, bayi binatang atau anak binatang. Dan ciri lainnya adalah binatang tersebut berasal dari golongan hewan mamalia atau menyusui karena tadi punya kelenjar susu ya nak. Lalu ciri-cirinya juga mereka memiliki penutup tubuh berupa rambut atau bulu. Selanjutnya kita ke binatang yang berkaki 2. Contohnya di sini ada penguin, burung, angsa, bebek, itik, dan ayam. Kita lihat makanannya binatang berkaki 2 apa saja ya. Nah, mereka biasa makan cacing, biji-bijian, dedek. Itu makanan binatang berkaki 2. Selanjutnya binatang melata. Biasanya mereka memiliki sisik, kulitnya tebal di sekujur tubuhnya, dan jalannya dengan merayap. Contohnya ada apa saja nih nak? Ada buaya, komodo, ular, cacing, cicak, dan kura-kura. Mereka makannya apa ya nak? Nah, mereka makanannya ada yang makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan makannya daging ya nak. Itu untuk makanan hewan melata. Dan untuk hewan berkaki 2 dan hewan melata, cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Induk binatang akan mengeluarkan telur, lalu telurnya dierami hingga waktunya tiba. Nanti telur akan menetes telur anak-anak atau bayi binatang dari telur tersebut.
Jadi anak atau bayinya keluar dari telur yang dihasilkan oleh induk binatang. Ciri-ciri binatang bertelur apa saja ya? Yuk kita lihat. Pertama, dia tidak memiliki daun telinga. Jadi perhatikan coba anak-anak. Ayam, bebek, seperti tadi buaya, ular, dia tidak memiliki daun telinga dan juga tidak memiliki kelenjar susu atau mamai. Jadi mereka tidak menyusui anak-anaknya. Seperti itu anak soleh dan soleha. Nah, hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak terkait manfaat hewan atau binatang bagi manusia dan lingkungan. Kita lihat yuk satu-satu apa saja manfaatnya ya nak. Pertama, penghasil bahan makanan. Yuk kita lihat nih. Manusia memanfaatkan kambing untuk bahan makanan berupa daging kambing. Nih, ini dari hewan kambing, disembeli dan dihasilkan daging kambing. Terlebih ketika Idul Adha biasanya ya nak. Ketika kurban banyak sekali daging yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya contohnya nah, dari sapi diperas lalu menghasilkan susu dan kita bisa minum susu ini. Selanjutnya ini sudah ya nak tadi kambing. Selanjutnya dari ayam akan dihasilkan telur kalau dia tidak menetes anak ayam. Telur ini kita bisa makan. Contohnya digoreng menjadi telur goreng atau telur ceplok. Biasanya telur ini merupakan makanan favorit anak-anak. Selanjutnya, penghasil bahan sandang atau pakaian. Contohnya dari kepompong menghasilkan benang sutra yang nanti akan bisa menjadi kain sutra yang biasanya dipakai umi-umi. Selanjutnya ada nih dari kulit sapi, kerbau akan dihasilkan jaket. Yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan atau kesenian. Nih contohnya dari kulit kambing, kulit kerbau akan menghasilkan kerajinan wayang kulit. Selanjutnya dari bulu angsa akan menghasilkan bola kok untuk bermain badminton. Selanjutnya, hewan atau binatang juga dapat menghasilkan pupuk organik dari apa anak-anak? Dari kotoran sapi, kambing, nanti akan digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan. Nih, pupuk organik ini memiliki kelebihan yaitu tidak membahayakan atau tidak mencemari lingkungan karena terbuat dari kotoran kambing atau sapi. Bukan terbuat dari bahan kimia yang nanti bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya, penghasil tenaga. Nih, contohnya tenaga sapi dimanfaatkan untuk mengangkut barang, biasanya ini di kampung atau di desa ya nak. Selanjutnya tenaga kuda juga dimanfaatkan untuk menarik delman. Kalau anak-anak jalan-jalan, kita bisa lihat kuda yang menarik delman. Lalu nih tenaga kerbau juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Untuk menolong Pak Tani membajak sawah. Masya Allah, sungguh banyak manfaatnya ya nak. Dari binatang atau hewan yang Allah ciptakan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. Siapa ya anak-anak yang menciptakan binatang yang ada di muka bumi ini? Ya Allah, Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan meyakini segala sesuatu, khususnya hewan binatang ini merupakan ciptaan Allah. Kita yakin dalam hati dan kita ucap melalui lisan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas diciptakannya binatang dan hewan yang sangat membantu kehidupan kita. Dan
Dan sebagai wujud syukur kita, melalui sikap, perilaku, kita menyayangi binatang ciptaan Allah, kita rawat, kita jaga agar tidak punah, tidak boleh dizolimi, tidak boleh, contohnya kucing misalkan ditendang atau diperlakukan buruk, tidak boleh, namun kita sayangi. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru cukupkan terkait hewan darat dari jenisnya, makanannya, cara berkembang biaknya, dan manfaatnya. Semoga anak-anak diberi kemudahan, kelancaran untuk mengerti dan memahami. Barakallahu fikum.